Jadi karawa itu adalah sebuah teknik ya atau metode untuk membuat atau membentuk ragam hias atau ornamen atau motif pada tekstil atau kain dengan cara mengiris, menyulam atau mengikat untuk membentuk motif dan merawang. Karawang ikat ini sebenarnya dia adalah awal mulanya karau itu dari tahun 1700-an. Lalu kabarnya bahwa karau ikat adalah mulanya karau. Karawo ini adalah diadaptasi dari kain kristik yang dibawa oleh pemerintahan kolonial. Karau ikat ini ternyata dia hanya ada satu di dunia. Ini ada di Gorontalo ini. Jadi makanya itu orang Jepang itu sangat tertarik. Karawo ikat itu harus mengikat rasa empati dan apresiasi kita sebagai masyarakat Gorontalo untuk terus melestarikan. Mudah-mudahan semakin membuka mata orang untuk lebih suka dan cintai untuk karau ikat. Terletak di utara Pulau Sulawesi, hiu paus dan panorama alam bawah lautnya yang memesona adalah hal yang ikonik dari Gorontalo. Kota yang cukup panas, tapi inilah tanah kelahiranku. Bumi Hulondalo orang menyebutnya, juga dikenal dengan khasanah wastranya. Wastra kain ikat, sulaman karawo yang merakyat dan kini mendunia. Sulaman karawo adalah kerajinan tangan dari Gorontalo yang ikut mewarnai kekayaan wastra Nusantara. Karawo yang kini telah dikenal publik dan dipasarkan secara global adalah satu dari dua jenis sulaman karawo Gorontalo, yaitu karawo tisik atau karawo Manila. Ada satu lagi jenis karawo yang otentik, hanya bisa ditemukan di Gorontalo. Pengerjaannya memang lebih rumit dan lama, namun hasilnya kuat dan memikat. Itulah sulaman karawo ikat. Jadi karawo itu adalah sebuah teknik ya atau metode untuk membuat atau membentuk ragam hias atau ornamen atau motif pada tekstil atau kain dengan cara mengiris kelompok-kelompok benang dengan secara proporsional untuk membentuk bidang dasar itu, kemudian menyulam atau mengikat untuk membentuk motif dan merawang. Nah, dari itu kemudian menghasilkan ragam hias yang disebut dengan ragam hias karawo atau masyarakat umum menyebut dengan kain karawo atau tekstil karawo. Nah, karena teknik pembentukan motifnya itu ada dua, yaitu dengan teknik ikat dan teknik tisik, maka melahirkan dua jenis karawo. Karawo yang motifnya dibentuk dengan teknik ikat disebut sebagai karawo ikat. Sedangkan karawo yang motifnya dibentuk dengan cara sulam atau tisik disebut dengan karawo tisik. Nah, sehingga di Gorontalo ini sampai saat ini hanya berkembang dua jenis karawo yang dibedakan berdasarkan
jenis cara pembentukan motifnya. Dan kedua itu melahirkan karakteristik yang berbeda antara karawo ikat dengan karawo tisik. Dalam perjalanan mempertahankan eksistensi dan kemurnian budaya, ternyata karawo ikat masih ada. Karawo ikat yang unik tetap bertahan. Saya bangga, masih ada kalangan pemerhati dan peneliti karawo yang turut melestarikan karawo ikat tradisional Gorontalo. Perajin karawo seperti para ibu ini adalah pekerja seni yang nyaris tidak dikenal. Walau nilai ekonomi yang ditawarkan tak banyak, namun lihatlah semangat mereka. Tak berhenti menyulam kreasi karawo ikat. Nah, kalau itu kita harus berbicara sejarah ya. Dari beberapa informan yang tokoh-tokoh adat dan kemudian tokoh masyarakat termasuk pengrajin yang tua, karawo ini adalah diadaptasi dari kain kristik yang dibawa oleh pemerintahan kolonial. Tapi saya menduga kuat karawo itu muncul pada puncak kekuasaan Belanda di Gorontalo, yaitu sekitar awal abad ke-19. Karena pada masa itu banyak pejabat Belanda itu datang bersama keluarganya, bersama istrinya. Kemudian itu mempekerjakan orang-orang lokal, orang-orang Gorontalo sebagai ibu rumah tangga, katakanlah seperti itu. Nah, itu mereka melihat kain-kain kristik yang dibawa oleh wanita Belanda itu, dan orang Gorontalo, wanita Gorontalo, dia juga ingin memiliki kain yang sama, yang sejenis dengan itu, tapi kristik sendiri tidak ada. Maka kain-kain biasa itulah kemudian dicabut, dilubangi, dicabut sehingga mirip dengan kain kristik, dan di situ mereka membuat motif sehingga melahirkan motif karawo yang mirip dengan motif kristik tetapi bukan motif kristik. Nah, itu yang menjadi kekhasannya itu. Menyulam karawo ikat bagi mereka adalah irama sehari-hari, hobi, passion, kegiatan mengisi waktu luang. Bahkan menjadi hiburan bagi warga yang tinggal di gunung dan pesisir pantai. Tengoklah, kecepatan menyulam mereka di atas rata-rata. Begitu cepat, tanpa takut jari terluka karena jarum atau silet yang menjadi teman ketika mengerjakan karawo ikat. Saya kagum dengan keuletan mereka merangkai benang mengikuti pola. Baik karawo ikat maupun karawo tisik itu tidak ada perbedaan. Nah, jadi motif, misalnya motif geometris bisa dibentuk dengan karawo tisik, bisa juga dibentuk dengan karawo ikat. Tapi biasanya motif karawo ikat mengambil motif-motif yang lebih sederhana daripada karawo tisik, karena pembentukan dengan karawo tisik itu relatif lebih sulit dan lebih lama dibandingkan dengan karawo tisik. Kalau ikat, keunggulannya secara kualitas pasti lebih kuat, memang lebih kuat karawo ikat, lebih kuat. Kemudian secara estetik memang lebih unik karena pengerjaannya lebih rumit.
Dan karawa ikat itulah yang dianggap karawa pertama dan yang asli Gorontalo, karena memang sampai sekarang jenis karawa ikat ini belum ada yang baik diproduksi atau ditemukan di daerah lain. Daya pikat karawa ikat sekarang telah sampai ke Jepang. Kabarnya, wastra yang satu ini begitu dikagumi dan diapresiasi di sana. Bahkan karawa ikat mampu berkolaborasi dengan Sulaman Negeri Sakura. Wah, sungguh luar biasa. Sebagai milenial Gorontalo yang mengaku cinta akan budaya daerah, saya kemudian berpikir bahwa perlu bahkan harus mengenal lebih dekat. Belajar bagaimana sejatinya karawa ikat yang memukau ini. Membuka literatur yang bercerita tentang karawa ikat dan mendatangi ruang serta galeri di mana karawa ikat mendapat tempat. Karawang ikat ini sebenarnya dia adalah awal mulanya karau itu dari tahun 1700-an. Konon kabarnya bahwa karau ikat adalah mulanya karau. Tetapi sudah sejak tahun 2000-an ini, awal 2000-an ini, karau ikat itu boleh dikata sudah hampir hilang dari Gorontalo. Sehingga kita termotivasi untuk mulai mengembangkan kembali dan berupaya untuk bisa melestarikan karau ikat. Di galeri khusus etalase karawa ikat, saya menyaksikan aneka keindahan. Pikat karawa ikat, antara lain, bahan-bahan kain karawa ikat untuk membuat baju sesuai model yang diinginkan. Ada juga karawa ikat bernuansa kimono dengan bahan yang lembut. Dress karawa, selendang, topi, dan tas. Akhir 2021 sampai dengan tahun 2022 itu kami intens melakukan diskusi dengan pihak Srirep Print Jepang untuk karau ini, dan setelah sekian waktu kami berdiskusi, Jepang lebih memilih untuk karau ikat ini, sehingga dalam kerjasama kami sampai dengan sekarang ini, karau ikat menjadi prioritas utama untuk dilestarikan. Alhamdulillah bulan Juli kemarin kami diundang ke Jepang untuk melakukan pameran selama kurang lebih ada 2 minggu kami di Jepang. Itu antusias daripada pengunjung, ya, masyarakat Jepang itu di sana itu luar biasa sekali. Mereka sangat mengapresiasi ini karau ikat sebagai handicraft yang sangat-sangat unik menurut mereka. Mereka sangat tertarik karena dari cara menyulamnya, kemudian dari awal itu cara mengiris kain itu yang mereka heran kenapa bisa seperti itu. Kemudian cara menyulamnya juga yang berbeda, yang kalau dari hasil pantauan kami juga bahwa karau ikat ini ternyata dia hanya ada satu di dunia, hanya ada di Gorontalo ini. Jadi makanya itu orang Jepang itu sangat tertarik. Mereka sangat antusias sekali. Mereka begitu serius. Kita kan ada buka workshop di sana, ada kegiatan workshop. Jadi mereka begitu serius belajar. Kemudian juga mereka mencoba untuk menerapkannya di mereka, sehingga ada timbul dari kami juga untuk kolaborasi sulam Jepang dengan karau ikat. Bahwa yang pertama mungkin dari teknik sulamnya yang berbeda,
ya, karena berbeda dari yang sulaman biasa. Kemudian penggunaan bahan-bahan alami yang di sulam karao ikat ini, sehingga pihak Jepang, mungkin culture-nya Jepang itu lebih suka untuk yang produk-produk yang alami. Alhamdulillah, karena saya lihat bahwa kalau di karao fisik atau karao Manila itu pengembangan dengan baju itu sudah sangat luar biasa, sudah sangat maju, sehingga saya berpikir bahwa saya harus bisa berinovasi dengan produk-produk yang lain yang berbasis karao ikat. Sehingga kebetulan saya juga suka membuat handicraft itu, jadi saya coba membuat bermacam aksesoris ataupun hiasan yang basisnya dari karao ikat. Misalkan ada hiasan dinding, kemudian home decor juga dengan dasar karao ikat, kemudian aksesoris seperti kalung, bros, kemudian ada kotak-kotak tisu, kemudian gantungan-gantungan kunci, yang begitu-begitu yang saya bikin. Saya juga melirik aneka aksesoris seperti kalung berwarna-warni, perpaduan sulaman karao ikat dan sulaman Jepang, menghasilkan karya yang beda dan memiliki nilai jual hingga dunia internasional. Karao ikat yang unik memiliki peminatnya sendiri. Saya juga ingin tampil dengan sulaman karao ikat yang unik dan cantik, menampakkan kekayaan wastra yang terpelihara. Saya mau membawa karao ikat akrab ke dalam keseharian. Inilah harapan yang hendak saya wujudkan. Saya yang jatuh hati pada pesona karao ikat, kini bertekad turut membumikan karao ikat kemana kaki melangkah. Saya merenung, memikirkan, mengapa bukan dimulai dari saya? Peminat yang menggemari wastra daerah sendiri, bangga dengan keunikannya, memakai karya-karyanya. Memang harus dibina khusus pengrajin itu, yang harus ada kelompok-kelompok pengrajin yang memang spesial memproduksi karao ikat itu. Mereka harus diberikan perlakuan yang khusus, terutama kemana itu hasilnya. Nah, ini kalau tipikal pengrajin itu, asal sudah ada yang tersalurkan produknya, pasti mereka berproduksi. Maka bantulah mereka dalam menyalurkan produknya itu, baik untuk diri sendiri maupun membantu memasarkan. Kemudian mengangkat bahwa citra karao ikat ini sebagai karao asli Gorontalo, sehingga itu yang perlu kita lestarikan. Kemudian di dalam pelestarian karao ini, termasuk karao yang lain, pemerintah mesti punya standar ini lah, misalnya kelompok tertentu, kelompok pengrajin tertentu harus dibantu sampai level mana. Perlu juga diperhatikan pengrajin-pengrajin yang di pelosok-pelosok agar mereka merasa agar profesi mereka merasa dihargai sebagai pengrajin, sehingga itu akan sangat mempengaruhi motivasi generasi berikutnya untuk terjun menekuni kerajinan karao ini. Sekarang pengrajin itu harus tampilkan pengrajin-pengrajin muda yang nilai mereka atau hasil karya mereka dihargai karena kreativitas dan kualitasnya, bukan karena kasihan. Ini kasihan kita membeli ini karena pengrajin sudah tua dan beli, jangan seperti itu. Itu sudah tidak zamannya lagi. Kalau begitu pemikiran kita tidak akan pernah bisa bersaing itu secara apalagi secara global, secara nasional juga kita sulit bersaing.
Beruntung saya dapat berjumpa dengan orang-orang yang bergelut langsung dengan wastra Karawa Ikat. Perajin, peneliti, pemerhati, para pelestari sulaman Karawa Ikat. Memang kita punya, seperti istilahnya itu, kita punya kurikulum sendiri untuk memberi pelatihan kepada peserta, hingga yang mana mengikat mereka untuk agar supaya mereka tertarik dengan Karawa Ikat ini. Jadi kami punya kurikulum sendiri yang berbeda dengan biasa kegiatan yang pelatihan-pelatihan yang sudah dilakukan oleh orang lain. Bapak Wayan, peneliti Karawa Ikat yang memang datang dari Pulau Dewata. Namun, kepedulian melalui penelitian dan tulisan beliau yang mendalam dan rinci tentang wastra Karawa Ikat Gorontalo sungguh patut diapresiasi. Karawa Ikat itu harus mengikat rasa empati dan apresiasi kita sebagai masyarakat Gorontalo untuk melestarikan dan mengembangkan melalui membantu pengrajin untuk mendistribusikan dan memberi saran-saran ide-ide yang kreatif agar Karawa Ikat itu memang selalu mengikat perasaan kita untuk terus melestarikan. Ibu Lailani, pemerhati Karawa yang tak henti memberi support bagi para pengrajin. Hingga Karawa Ikat mendapat pasar di negeri Sakura dan membuka peluang ekonomi kreatif. Semangat beliau ini semestinya saya teladani. Karawa Ikat bahwa dia adalah sulam tangan yang hanya ada satu-satunya di dunia, dan hanya itu ada di Gorontalo. Jadi dia dominannya bahwa kualitas daripada Karawa Ikat itu dia kuat, tahan lama, awet. Mudah-mudahan semakin membuka mata orang untuk lebih suka, lebih mencintai untuk Karawa Ikat. Ungkapan lestari Karawa Ikat. Karawa Ikat lestari adalah keniscayaan. Apabila saya sebagai generasi penerus bersikap peduli dan ikut melestarikan. Saya percaya Karawa Ikat akan tetap di hati dan lestari. Walau kini banyak tren bermunculan yang bisa saja menggeser posisi wastra tradisi negeri sendiri. Karawa Ikat nan memikat. Pesona wastra yang terjaga. Saya merasa Indonesia.